AC Milan kembali menunjukkan performa impresif di Serie A dengan mencatatkan 3 kemenangan beruntun. Setelah menaklukkan Venezia, Inter Milan, dan terbaru, Lecce, skuad asuhan Paulo Fonseca semakin mantap di papan atas klasemen. Pada pertandingan terakhir melawan Lecce di San Siro, Milan menang meyakinkan dengan skor 3-0 pada Sabtu dini hari, 28 September 2024. Gol-gol kemenangan ini dicetak oleh Alvaro Morata, Theo Hernandez, dan Christian Pulisic. Perubahan taktik yang diterapkan Paulo Fonseca dinilai menjadi kunci sukses Milan. Salah satu perubahan besar yang ia lakukan adalah menempatkan Alvaro Morata di posisi baru sebagai pendukung Tammy Abraham di lini depan. Menurut Fonseca, karakteristik Morata lah yang memungkinkannya mengambil peran tersebut. Dengan karakteristik Morata, saya bisa memberinya peran baru ini, yang seringkali menjadi trequartista di antara lini, diujar Fonseca dalam wawancara dengan Football Italia. Namun, tak hanya perubahan taktik yang memberi dampak signifikan pada tim. Karakter positif Morata juga diakui oleh Fonseca sebagai inspirasi bagi pemain lain. Dalam laga melawan Lecce, semangat dan kerja keras Morata terbukti menular ke rekan-rekannya, termasuk Rafael Leao. Fonseca menyoroti bagaimana Leao terinspirasi oleh etos kerja Morata dan Abraham, yang memacu dirinya untuk tampil lebih baik. Energi yang dibawa Alvaro benar-benar menular ke tim. Hari ini kita bisa melihat Leao bekerja lebih keras, karena ia melihat contoh yang diberikan oleh Abraham dan Morata, jelas Fonseca. Dengan semangat dan energi yang terpancar dari pemain-pemain kunci seperti Morata, AC Milan semakin solid dan siap menghadapi tantangan di kompetisi musim ini. Berita selanjutnya adalah tentang salah satu bintang andalan AC Milan, Theo Hernandez, yang baru saja mencatatkan rekor luar biasa. AC Milan berhasil mengamankan 3 poin penting dalam laga pekan ke-6 Liga Italia 2024-2025 melawan Lecce di San Siro. Kemenangan telak 3-0 ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Milan di musim ini. Gol pertama dicetak oleh Alvaro Morata lewat sundulannya yang membuka keunggulan Milan pada menit ke-38. Tapi, hanya berselang 3 menit kemudian, Theo Hernandez, pemain yang pernah dianggap buangan oleh Real Madrid, ikut mencatatkan namanya di papan skor. Dengan tendangan kaki kirinya yang mematikan, Theo menyambut umpan terobosan di dalam kotak penalti. Tendangannya melesat tajam ke pojok kanan gawang, menambah keunggulan Milan menjadi 2-0. Theo Hernandez memang dikenal dengan kaki kirinya yang luar biasa. Dan gol ini begitu spesial karena membawa dirinya menyentuh rekor baru dengan torehan 29 gol di Liga Italia. Angka ini membuatnya sejajar dengan beberapa legenda besar AC Milan. Sebagai penutup kemenangan, Christian Pulisic ikut mencetak gol ketiga yang memastikan hasil sempurna bagi Milan. Theo Hernandez kini telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bek sayap yang kokoh di lini pertahanan, tetapi juga senjata andalan di lini serang Milan. Kita tentu penasaran, seberapa jauh Theo bisa melampaui rekor ini? Berita terbaru tentang Lorenzo Colombo membuat banyak fans AC Milan bertanya-tanya mengenai keputusan manajemen. Colombo yang dipinjamkan ke Empoli dengan opsi pembelian hanya sebesar 7 juta euro,
kini tampil impresif dan bahkan sudah mencetak 3 gol hingga pekan kelima Serie A. Padahal, selama tur pramusim di Amerika Serikat, Colombo sempat mencuri perhatian dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan melawan Manchester City. Penampilannya yang solid saat itu membuat pelatih Paulo Fonseca mempertimbangkan untuk tetap memasukkannya dalam skuad utama. Namun, keputusan akhirnya tetap diambil untuk meminjamkannya ke Empoli. Yang menjadi sorotan adalah, dalam kesepakatan peminjamannya, Milan tidak menyertakan opsi buyback atau persentase penjualan di masa depan. Menurut jurnalis Italia, Matteo Moretto, keputusan ini bisa berujung penyesalan bagi Rossoneri. Dengan performa Colombo yang kian meningkat, harga 7 juta euro tampak sangat murah. Jika Empoli mengaktifkan klausul pembelian di akhir musim, Milan bisa kehilangan talenta muda potensial tanpa jaminan untuk bisa membawanya kembali ke San Siro. Seiring perjalanan musim ini, akan menarik untuk melihat apakah Colombo terus mempertahankan performa apiknya. Namun, yang jelas, keputusan melepasnya tanpa perlindungan lebih akan menjadi salah satu penyesalan terbesar AC Milan, terutama jika sang pemain terus berkembang pesat di Empoli. Emerson Royal dan Davide Calabria, persaingan di sektor bek kanan AC Milan. Pada pertandingan melawan Lecce, Emerson Royal menegaskan peran pentingnya di lini belakang AC Milan. Pemain asal Brasil ini tampil luar biasa di babak pertama, memenangkan 10 dari 14 duel yang dihadapinya. Dalam fase krusial ketika Lecce mencoba mengambil alih permainan dengan serangan cepat dan tekanan tinggi, Emerson menjadi salah satu kunci yang menjaga stabilitas pertahanan Rossoneri. Keberaniannya dalam duel-duel 1 lawan 1 dan kemampuannya membaca permainan membantu AC Milan bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Namun, seperti banyak pemain lain, Emerson juga memperlihatkan sisi lain dalam permainannya. Ketika babak kedua dimulai, performanya terlihat menurun, terutama dalam hal kontribusi ofensif. Kelemahan Emerson di sisi penyerangan menjadi jelas, di mana ia tidak bisa memberikan dorongan yang signifikan untuk menyerang di sayap kanan. Meski demikian, secara keseluruhan, performanya di lini pertahanan masih tetap solid, menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilihan penting bagi pelatih Paulo Fonseca dalam skema yang lebih defensif. Di sisi lain, situasi Davide Calabria di AC Milan mulai menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini, belum ada kontak nyata antara manajemen klub dan Calabria terkait perpanjangan kontrak. Ini menimbulkan spekulasi bahwa masa depan Kapten Milan tersebut berada di ujung tanduk. Kontrak Calabria akan berakhir pada akhir musim ini, dan dengan tidak adanya pembicaraan formal mengenai perpanjangan, banyak yang mulai mempertanyakan apakah AC Milan bersiap untuk berpisah dengan pemain yang telah lama menjadi bagian integral dari tim ini. Calabria, yang merupakan produk Akademi AC Milan dan salah satu pemain yang paling setia di klub, menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kehadiran Emerson Royal di skuad semakin menambah tekanan pada Calabria, terutama jika Emerson berhasil terus menunjukkan peningkatan performa dan mampu mengatasi kelemahan dalam aspek penyerangan. Bagi Milanisti, situasi ini sangat menarik untuk diikuti. Apakah AC Milan akan tetap mempertahankan Calabria, pemain yang telah menjadi simbol kesetiaan dan dedikasi di klub? Atau, apakah kedatangan Emerson Royal akan menandai akhir dari era Calabria sebagai pilihan utama di posisi bek kanan? Dengan kontrak Calabria yang akan habis, keputusan ini perlu segera diambil. Jika tidak, AC Milan bisa kehilangan salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir tanpa mendapatkan keuntungan finansial dari transfernya.